Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu, khususnya untuk adik-adik di kelas tanggung dan kelas remaja. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Ya adik-adik, walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak ke gereja ya, karena kita tahu dalam beberapa waktu belakangan ini eh, atas saran dan kebaikan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten di Papua dan Papua Barat, juga di pemerintahan kota dan kabupaten, kita dianjurkan untuk sementara waktu ya adik-adik ya, karena ada wabah virus corona, maka kita disarankan untuk kita membatasi gerak sosial kita. Kita disarankan untuk melakukan berbagai aktivitas sekolah, termasuk juga sekolah minggu dilakukan di rumah. Tapi adik-adik, ini tidak mengurangi eh, makna kegiatan kita ya, kalau kita lakukan semuanya dengan sukacita. Adik-adik setuju Kak? Ya, saya yakin adik-adik juga di rumah, walaupun kita eh, berkegiatan di dalam rumah ya, tetapi kita harus memiliki sukacita ya, supaya kita sehat, supaya kita bisa menolong pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona COVID-19. Nah adik-adik, kita akan hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama di hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama tetap melakukan aktivitas di rumah dengan bersekolah minggu di rumah ya. Dan dalam kesempatan ini untuk adik-adik di kelas remaja dan kelas tanggung, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan pelajaran kita hari ini yang terambil dari Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 32 ya. Markus pasal yang ke 15 ayat yang ke-20b sampai dengan ayat yang ke-32. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Markus berapa? 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca dan kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan, walaupun sekolah minggu kami di rumah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berikan roh-Mu yang kudus pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berbunyi demikian. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi,
ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dari dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan semua orang yang disalib bersama-sama dengan dia mencela dia juga." Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Nah adik-adik, kalau kita lihat ya di dalam buku panduan yang sudah disiapkan oleh Kompel Sinode GPI Papua, maksud saya Kompel Par Sinode GPI Papua, ya ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu, kita setelah belajar kita bisa menceritakan kembali kisah penyaliban Yesus. Yang kedua, tujuan kita juga supaya kita yakin ya adik-adik ya, supaya kita yakin kenapa Yesus mau rela ikhlas disalibkan. Yang ketiga, kita akan mencoba memahami kenapa para imam itu mengolok-olok Yesus ya. Dan yang keempat, tentunya tujuan kita adalah mengikuti teladan Yesus dari kisah penyalibannya. Nah adik-adik, kalau sudah kita baca dan kita dengar tadi bagian firman Tuhan, sebetulnya kita paham adik-adik ya, bahwa kisah penyaliban Tuhan Yesus itu sungguh membuat kita seakan-akan kita teriris hati kita ya, sedih. Bagaimana Tuhan Yesus kalau di dalam cerita tadi adik-adik bisa melihat sendiri bagaimana kondisi Tuhan Yesus ketika dia mengalami perjalanan untuk menuju tiang salib. Waduh, tidak mengenakan ya adik-adik ya. Di sana dikatakan dia mendapatkan dera atau siksa fisik. Siksa fisik adik-adik. Semua Injil menceritakan siksa fisik Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Ada penganiayaan yang begitu berat ya. Penganiayaan yang begitu berat yang dialami oleh Tuhan Yesus secara fisik. Dipukul ya. Dengan katanya ada rantai yang berduri. Tetapi yang lebih menyiksa lagi adalah apa adik-adik? Apa coba adik-adik? Yang lebih menyiksa lagi adalah ketika Yesus mengalami siksa apa? Siksa jiwanya ya, diolok-olok ya. Saya rasa adik-adik pernah mengalami kondisi ini ya. Pernah nggak merasa kalau kita diolok-olok, kita dihina? Aduh. Yang sakit bukan hanya fisik ya. Kalau orang bilang yang sakit di sini nih yang sakit. Hati kita teriris, hati kita merasa dilecehkan, kita disudutkan ya. Kita dibully kalau orang sekarang bilang ya. Bully dengan perkataan yang menusuk hati itu akan membuat kita sangat sakit adik-adik. Saya rasa adik-adik juga mengalami kondisi seperti itu. Pernah mungkin ya, maksud saya ya. Nah, sekarang bayangkan bagaimana Yesus ya, dia mengalami bukan saja siksa fisik yang hebat, tetapi juga dia mengalami penghinaan ya, penyiksaan secara rohani, secara psikologi kalau kata orang pintar ya. Penyiksaan jiwanya disiksa, dihina di depan banyak orang, dilecehkan ya. Bayangkan adik-adik. Ya. Bayangkan kondisi itu. Bahkan yang menghina siapa tadi? Bukan saja masyarakat, tetapi juga ternyata di situ siapa adik-adik yang menghina? Ada imam-imam, ya,
Yang lebih parah lagi, yang menghina siapa tadi? Dikatakan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, penyamun pun ikut menghina Tuhan Yesus ketika Yesus dalam kondisi yang menderita. Ya, adik-adik, dalam bacaan kita tadi lihat di dalam ayat 28 sampai dengan 32 kita sana ngelihat bagaimana imam-imam tadi, ya, imam-imam itu menyiksa Yesus dengan tujuan apa? Sungguh-sungguh melecehkan dia. Ya toh? Jadi kan kita lihat dalam bacaan kita di sana dia bilang, dia bilang gitu toh di dalam ayat 29 katanya. Misalnya ya, kalau engkau bisa melakukan mujizat, dia bilang, engkau bisa membangun bait Allah dalam 3 hari, kenapa engkau tidak bisa turun dari tiang itu? Turun sudah. Begitu kita kira-kira bahasa yang dipakai ya. Turun dari salib itu ayat 30, selamatkan dirimu. Ya, adik-adik. Nah, ini memang penghinaan yang luar biasa. Ya, penghinaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh imam-imam kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa imam-imam sampai menghina Tuhan Yesus, melecehkannya? Kenapa adik-adik kira-kira? Ya, karena imam-imam tidak suka. Ya, imam-imam tidak suka dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus membawa ajaran yang benar. Ya, sedangkan imam-imam itu yang memiliki tugas tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran Tuhan, tetapi dia justru adik-adik melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, dan membawa orang kepada kesesatan. Dan karena itu imam-imam tidak suka ya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menegakkan sebuah ajaran yang baik. Tuhan Yesus melakukan segala perintah Allah untuk melakukan yang terbaik. Tetapi imam-imam sebaliknya. Padahal tadi apa dikatakan? Imam-imam punya tanggung jawab apa? Ya, iya, tanggung jawab imam-imam itu sama seperti tanggung jawabnya seorang pendeta. Begitu ya. Dia harus menyatakan kebenaran. Tetapi imam-imam saat itu justru tidak melakukan kebenaran, dia justru menolak Tuhan Yesus. Ya, dan karena itu imam-imam merasa memiliki saingan. Ya, nah saya rasa adik-adik kita pernah juga mengalami kondisi seperti itu mungkin ya. Ya toh, mungkin ketika kita melakukan kebenaran, tidak sedikit orang yang tidak suka dengan kita. Ya toh, pernah begitu? Saya rasa di antara adik-adik ada yang pernah mengalami kondisi seperti itu. Tetapi sebagai orang yang percaya kita harus apa? Meneladani Tuhan Yesus. Kita harus tetap berani menyatakan kebenaran, ya. Menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan kebenaran? Ya, Tuhan Yesus melakukan kebenaran dengan apa? Dengan sabar. Ya, sabar toh. Coba kita lihat dalam urutan cerita kita pada hari ini. Dari ayat 20b sampai dengan 32, kita coba baca baik-baik di sana. Ketika Tuhan Yesus dianiaya fisiknya, ketika Tuhan Yesus dianiaya hatinya, ya, batinnya, jiwanya, dilecehkan, dibully. Coba lihat dalam bacaan kita pada hari ini. Yesus apa? Sabar. Ya toh? Yesus sabar. Ya, Yesus sabar dia. Dia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Bahkan Yesus tidak melakukan penyimpangan terhadap kebenaran Tuhan. Ya toh? Tadi kita lihat ayat 29. Kan dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau memang punya kuasa, kenapa kamu tidak bisa turun dari salib? Kalau seandainya Tuhan Yesus turun dari salib, bisa tidak adik-adik kira-kira? Bisa. Karena Tuhan Yesus itu apa? Allah. Dia punya kuasa. Tetapi Tuhan Yesus sabar. Dia tidak mau turun dari salib, dia mau menderita, dan dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
ngikuti penderitaan, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya, yang dinubuatkan oleh Tuhan. Tadi kan kita lihat di dalam ayat yang ke-28, ya, supaya genap firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang benar harus ada menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus yang benar, dalam bacaan kita pada ayat 28, Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus ada di antara para penjahat. Nah, jadi karena kehendak Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak mau melakukan upaya-upaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karenanya Tuhan Yesus sabar. Ya, Tuhan Yesus sabar dia dalam penderitaan ini. Dia lebih mengedepankan kehendak Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, karena itu adik-adik, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus bagi kita adik-adik, bagi saya, adik-adik di kelas tanggung dan adik-adik di kelas remaja, kira-kira apa yang menjadi teladan dari bacaan kita pada hari ini? Ya, yang pertama kita harus apa adik-adik? Harus sabar dalam penderitaan, ya. Kita sabar dalam penderitaan, ya. Ya, tak? Ya, jadi kalau hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan kita harus ada di rumah, belajar di rumah, ya, untuk mendukung program pemerintah, ya, dalam menuntaskan wabah, ya, virus corona, kerennya katanya COVID-19. Kita harus sabar, ya. Kita harus sabar di rumah. Mungkin kalau kita biasanya bermain-main ke rumah teman, kita mungkin biasanya pergi sekolah minggu, ya, untuk beberapa hari ke depan kita sabar, ya. Kita sabar di rumah. Banyak kok bisa kita lakukan di rumah kalau kita sabar, ya. Mungkin kita bisa lihat film-film yang positif, ya. Kita bisa membuka YouTube, ya toh. Kita bisa belajar secara online, ya. Dan kita juga bisa belajar Alkitab dengan cara seperti ini toh. Bisa ketemu dengan saya, ya. Walaupun kita ada di rumah. Jadi sabar adik-adik, ya. Kita sabar, kita meniru Tuhan Yesus, sabar dia. Dihina, dianiaya, dia sabar. Nah, kalau kita cuman suruh sabar di rumah beberapa waktu saja kok kita tidak sabar, itu tidak baik, ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Kita dukung pemerintah, ya. Kita bukan saja mendoakan supaya corona itu segera berlalu. Kalau kita tidak mau melakukan aktivitas yang disarankan pemerintah, ya susah untuk menghilangkan corona, ya. Kita sabar benar-benar, ya. Kita harus sabar seperti Tuhan Yesus, ya. Kita bisa menggunakan masa waktu ini untuk juga mendoakan supaya om-om dan tante-tante dokter, ya, om-om mandri, tante-tante suster, ya, petugas-petugas rumah sakit, kita berdoa untuk mereka. Lebih baik kita berdoa untuk mereka, memberikan support, memberikan semangat, ya. Sekarang om-om dokter, tante-tante dokter, ya, om-om mantri dan tante-tante suster ini, aduh, dia sedang sibuk bekerja untuk kita, ya, supaya kita semua sehat, supaya corona segera musnah dari muka bumi ini. Ya, karena itu lebih baik kita mendoakan mereka. Kita sementara ini kita dengar dulu nasihat dari om-om dan tante-tante dokter, ya. Ikuti saran mereka, sabar, ya, di rumah. Lalu juga kalau dulu mungkin kita tidak sabar, ya, kalau pulang sekolah langsung makan. Tapi kali ini kita harus sabar, ya. Cuci tangan dengan baik, ya. Cuci tangan kita, ya, mandi juga, ya toh, kita sabar. Sabar untuk segala sesuatu, sabar untuk kebaikan.
Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Ya adik-adik ya, kita harus sabar untuk melakukan itu. Nah, untuk melakukan aktivitas di rumah untuk sabar juga di Minggu Sengsara ini, mungkin nanti adik-adik bisa minta ke kakak-kakak pengasuh juga ya. Ini ada teka-teki silang loh, bisa kita kerjakan di rumah. Bagus ini. Ya, teka-teki silang ini bagus sekali untuk belajar memahami firman Tuhan ya. Nanti mungkin kakak-kakak pengasuh bisa Kak. Ya, bisa hubungi kakak-kakak pengasuh, kita bisa belajar untuk mendalami firman Tuhan dengan mengisi teka-teki silang ini. Ya adik-adik ya. Bisa toh? Kita sabar toh? Sabar. Tuhan Yesus sedang bekerja. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Sekarang kita sabar. Di rumah saja tidak apa-apa. Ya, sekolah minggu juga di rumah supaya kita sehat. Ya, adik-adik ya, isi kegiatan di rumah dengan hal-hal yang positif. Bisa paham? Nah, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita, mungkin PR ya. Bisa PR, kita jadikan PR ya, kerjakan di rumah. Nanti bisa kita minta kakak-kakak pengasuh untuk mengevaluasi hasil PR kita ya. Ada 4 soal ya. Yang pertama, catat adik-adik baik-baik. 1, coba adik-adik ceritakan kembali ya kisah penyaliban Tuhan Yesus menurut kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 32. Ya. Ceritakan kembali, itu nomor 1 ya. Kisah penyaliban Tuhan Yesus menurut kitab Markus ayat pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-32. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, coba adik-adik jelaskan ya, kenapa Tuhan Yesus mau disalib. Ya. Jelaskan menurut adik-adik kenapa Tuhan Yesus mau disalib. Ya, dia rela, dia ikhlas disalib. Kira-kira menurut adik-adik apa alasannya? Ya. Yang ketiga ya. Coba adik-adik kemukakan ya pandangan adik-adik. Kira-kira kenapa imam-imam itu kok dia malah mengolok-olok Tuhan Yesus? Ya, kenapa imam-imam itu menghina Tuhan Yesus? Ya, itu nomor 3. Kenapa imam-imam mengolok-olok Tuhan Yesus? Ya, padahal dia adalah imam. Dia harusnya menyatakan kebenaran, tetapi dia justru menghina Tuhan Yesus. Kenapa imam-imam itu menghina Tuhan Yesus? Ya, itu yang nomor 3. Ya. Yang keempat, ya ini yang keempat ya. Menurut adik-adik, teladan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini? Ya, teladan apa yang bisa adik-adik pelajari ya dari kisah Tuhan Yesus ini? Ya, itu nomor 4. Jadi ada 4 soal. Nanti adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak pengasuh ya. Kakak-kakak pengasuh juga bisa mungkin ya melakukan evaluasi ya. Kalau kita nggak bisa ke rumah, mungkin kita bisa bahas di grup-grup WA ya hasil kerja dari adik-adik ini. Ya adik-adik, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan sudah kami pelajari meskipun hanya melalui media online. Tuhan tolong agar kami bisa menghayati arti penderitaan Tuhan Yesus dengan baik. Berkati untuk kami dalam kondisi situasi wabah corona. Virus ini mengancam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami sudah diingatkan
agar kami juga bersabar, mengikuti saran pemerintah, kami hidup sehat, kami mendukung setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesehatan, mendukung om-om dokter dan tante-tante dokter, mendukung om-om mandri, tante-tante suster, semua yang kerja di rumah sakit, yang menolong menuntaskan wabah corona. Tuhan berkati. Untuk pemerintah yang juga bekerja, Tuhan berkati agar usaha untuk menanggulangi corona bisa berlangsung dengan baik. Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi virus ini, yang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Berikanlah obat yang baik, dan kami percaya juga Tuhan untuk usaha-usaha menciptakan vaksin dan obat-obat yang baik dilakukan oleh para ahli, kiranya segera terrealisasi. Berkati juga agar kami sekalian sehat, berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami juga bisa menjadi alat untuk menyatakan kebenaran-Mu. Walau kami tidak hari ini bersekolah minggu di gereja bersama dengan teman-teman, tetapi kami tahu Tuhan memberkati gereja kami, memberkati para pendeta kami, memberkati para om-om dan tante-tante majelis, agar mereka juga tetap diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua jemaat yang ada pada gereja kami, memberkati papa dan mama kami, kakak dan adik-adik kami, agar kami semua sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan sekolah minggu di hari ini. Akhirnya kami mohon kiranya berkat dan pertolongan Tuhan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.